lagi di... Terima kasih Tuhan, United menutup musim dengan juara. Well, Gua ini ironis nih, gua lagi gini tegang, lo lagi kayak gitu. Ini dua fans yang beda kutub ya. Berbeda ini, kutub. Ini iya. optimis, Gua gua beruang kutub. agak Lu kutub magnet. yes. Dia tuh lagi ngomong lo tadi. Oh iya, oke. Gua Yaudah. agak pesimis. Sekarang kita mau bahas Lu soal... pesimis, gue deg-degan. Wah, anjing. Diam dulu ini Oleh gua ngomong, itu. oke. Sekarang kita mau bahas soal peluang Manchester United untuk menjadi Juara. jawara di Liga Eropa. Orang Banten jawara. Udah bangun, Mas. Udah bisa ngomong. Udah bisa ngomong. Oh iya, gue pakai jaket ini waktu itu. Gila. Baru inget lagi gue. Berapa menit itu? Berapa jam? Sejam ada kali. Sampai subuh. Oh, mau sampai iya, pindah iya. posisi kok. Tapi itulah perjuangan fans-fans United. Iya, yang begitu. Walaupun udah kita tahu hasilnya bakal kalah, Tetap kita nonton. bahkan kita support Iya. skuad tenaga, dan mudah-mudahan di pertandingan final Europa League ini semua fans pasti pengennya menang ya. Pasti, Betul. pasti. Semua Tapi mau yang ini, menang. ini tuh sebelum kita bahas ada kabar menggembirakan dulu, Yos. Oke, apa tuh? Karena Yeay! ada kabar bahwa Matius Cunha Kunya, yes. akhirnya selangkah lagi Selangkah lagi keluar dari Wolves. keluar dari Wolves. Iya, cuma nggak tahu kemana. Dilepehin sama Wolves ya. Terus Ya, habis dikunyah dikunyah kan. sama MU kan. Benar, Habis benar, itu. benar. Dan Nenek. katanya ini apa? Katanya akhir minggu ini. Dildannya. Berarti abis dia peluit dia langsung tanda tangan kontrak tuh. Berarti ikut ke Malaysia kali ya? Semoga. Enggak, Nggak mungkin. bisa. Kontraknya kan baru mulai Juni. Juni Kan tuh. begitu. Iya, Ya, mungkin dia kali. juga pengen liburan. Mungkin kali ya. Dia ngerasain euforia itu. Temu Walid dia mau temu Walid. Walid melulu. Iya, tapi kalau ngomong soal ngomong-ngomong Matius Cunha ini kan secara harga ini cukup mahal. Ya, 62,5 juta pound 70 juta pon euro. Kalau rupiahnya sekitar 1,3 triliun. seharga Angel Di Maria. Iya. Mirip-mirip Angel Di Maria tuh. Nah, kalau melihat respon dari netizen, terutama untuk fans Manchester United itu banyak yang beranggapan kalau ya ini another apa ya namanya ya? Mason Mount juga 65 juta. Bisa dibilang begitu ya, another pemain flop lah Ya. dengan harga yang segitu tinggi. Tapi ya belum menjanjikan secara kualitas gitu. Iya. Kalau menurut kalian nih gimana nih melihat Matius Cunha nih? Menurut gua gini ya, kalau ngomong soal harga sama pemain itu tuh sesuatu yang menurut gua nggak bisa kita buktiin sekarang sih. Kita cuma Kapan? bisa ngambil itu di pertengahan musim atau akhir Ya, musim. betul. Karena bisa aja kan kayak sebetulnya ini pemain jago, tapi karena Injury prone. nggak injury prone jadi ya dibilangnya flop. Atau bilangnya ini pemain jago, cuman perkara Attitude. golnya kurang berapa biji iya. atau attitude dibilang overpriced. Iya. Gitu. Tapi kalau jago banget, wah underpriced nih. Tapi kalau menurut gue sih siapapun yang dibeli United pasti overpriced ya. Karena pasti akan di atas harga pasarannya. Iya. Kecuali seharga release clause. Seharga risk clause. Iya, Kalau ini nah. risk clause juga sih. Ini release clause tapi 62,5. ya cukup mahal kalau untuk ukuran pemain. Ya Seorang tapi punya ya? Iya, tapi kalau menurut gue nggak mahal juga sih. Gue tarik lagi omongan gue, karena memang pasaran harga sekarang tuh ya segitu untuk Iya, pemain yang dan memang suka benar-benar nggak- konsisten gitu. 2 musim terakhir kan double digit. Double digit golnya dan suka nggak suka ada MU tax. Iya, tapi betul. gue tahu dit kenapa kesel karena kita lihat ke tetangga yang baru aja 20, dia tiba-tiba datengin Jeremy Frimpong 35 juta pound sterling. Nah, kita sedangkan dapat 30 juta euro apa pound sterling, dapatnya siapa? Dorgu. Ya, Nah, ditambah bentar lagi katanya yang kedua dia akan datengin Milos Kerkez. ya. Untuk back Hampir kiri pasti juga. dan harganya juga kayaknya ya di bawah 40 gitu. Ya, Itu sih yang bikin miris sih ya. Karena kalau Frimpong kan itu release clause juga. Risk clause ya? Iya, Oke, 35 juta tuh release clause. Jadi kayak ya mau gimana pun ya kalau release clause yang murah, MU nebus juga mau. Tinggal Bener kan sih, bener. perang-perangan Tinggal- gaji doang. iya, tinggal Gaji bagaimana. sama atau fee transfer ke kayak agentnya, fee agent. Betul, iya sih. Wah. Gitu. Tapi kalau menurut gua Cunha, ya ini sebelum kita bisa ngejudge dan juga menilai, karena tadi yang Koko bilang juga itu pasti bisa dilakukan di pertengahan atau akhir musim. Tapi potentially ini pemain bagus. Potensialnya Secara atletism bagus. Badannya tuh bagus gitu. Kalau kan orang Binaraga. enggak, Aderai. Oh, Derai. Kalau misalnya dibandingin sama Anthony katanya atau misalnya Mount, Oh iya, Kan iya. agak- Beda-beda. kurus gitu badannya, Badannya memang ini iya. lebih berisi lah. Iya, ini lebih berisi dan bisa dribble bola. Pemain Brazil juga yang kita tahu, Jogo Bonito gitu. Iya, Jadi iya. cukup menjanjikan, dan kalau kita lihat perannya di Wolves, free roll
dan bisa masuk dari second line gitu. Bisa cetak gol dari luar, bahkan di dalam kotak penalti juga cukup ganas gitu. Iya. Tapi gini, Dit, gue berpikir kalau misalkan kepikiran tiba-tiba kalau Matheus Cunha ini datang, berarti kan kita ada 4 pemain yang di posisi Kiri. yang sama nih. Ya, siapa aja? Amad Diallo, Garnacho, Mason Mount, sama Cunha. Ya. Kalau dari 4, ada 4 orang ini ya sebetulnya bagus. Tapi gue rasa dari 4 ini bakal ada yang dijual. Dibuang, betul. Ya menurut gue, kalau menurut lu siapa yang akan dijual? Kalau nggak tahu nih, Amorim tuh adore sama Mason Mount soalnya. Iya. Cukup ini dia kagum sama work ethic dan juga gimana potensialnya Mason Mount di luar dari injury prone-nya gitu. Tapi kalau yang gue sebagai fans, ya gue pengennya Mason Mount karena dia harganya sebenarnya nggak jatuh-jatuh amat, tapi injury prone-nya ini nih yang Prone. Iya, Kalau injury prone. Gue Lu bilang. tadi ngomong prone. Ya, Itu injury udang. prone. Mau ngomong pound sterling jadi prone. Injury prone-nya ini yang cukup apa ya, membahayakan sih kalau menurut gua. Sepemikiran sih, Dit. Gue juga mikirnya dari 4 nama yang gue sebut tadi, 3 nama lah ya kan, kalau punya baru. Ya kayaknya emang mesti dijual si Mason Mount sih. 25-30 lah, doang seharga. Enggak lah. Enggak, kalau gua sih seharga McTominay nggak apa-apa sih. Si Mason Mount? Iya. Gila, berarti Siapa yang mau beli injury prone? Iya sih. Dan 2 musim Tapi bisa dibilang flop Tapi gitu. bisa juga nggak dijual karena Amat kan sebetulnya fleksibel, bisa di posisi Wingback, 10, bisa juga di wingback kanan. Ya. Jadi ya Bisa tinggal jadi bagaimana. numpuk. Tergantung Marcus Rashford dan Jadon Sancho juga mau dikemanain. Iya, Jadon Sancho sama Anthony itu. Iya, nah makanya- ini 3 ini juga beban nih mau dikemanain nih. Iya, Jadon Sancho, Anthony. Iya. Jadi kalau kalian Rashford misalnya nih ini. ada yang bilang Ryan Cherky atau siapa, ini numpuk pemain di posisi itu tuh numpuk. Jadi harus ada yang keluar dulu minimal 2 baru Iya, bisa nambah betul. lagi. Nah ini sway-nya nih ada bisa number 9 ya? terjadi sway tuh gara-gara ini, Dit. Ryan Cherky sebelum mau ke MU, tapi MU-nya tuh nggak ada space. Sama nggak bisa ngejual pemain. Itu takutnya Iya. gara-gara itu Ryan Cherky nggak datang. Wah itu big Padahal loss cuma banget buat 25 United. juta, 25 juta. Iya, Tapi gila, katanya attitude-nya jelek kata Siapa Cherky? Cherky katanya. Kata siapa? Kata komen-komen di Komen. di reels gua. Iya. Di TikTok gua. Oh, TikTok. Wah, itu attitude-nya jelek kata gua, wah itu kalau attitude-nya jelek kirim ke barak aja kata gua. KDM. Gua suruh kirim ke barak militer aja. Iya benar juga Tapi sih. kalau ngomong-ngomong soal Ryan Cherky ini kan ada Udah bangun. Victor Gyökeres juga ya kan yang dia Oh, tuh iya. udah apa namanya udah menyatakan kalau dirinya tuh bakal cabut nih dari Iya, Sporting. 60 juta pound sterling juga kan? Iya. Release Nah, clause-nya. sekarang nih posisinya kan 2 pemain ini Dia kan kita ngomong kemarin tidur ya. Nggak sopan ya. Bener juga. Sekarang saya gantian. tidur pas pertandingan kan. Oh, pas kita podcast juga tidur. Iya, nggak sopan. Kita ngomongin. Iya, Lu tidur di sini, gua podcast itu berdua. Ngomongnya pelan-pelan lagi. Gyökeres. Nah, terus sekarang kan yang jadi rumornya saat ini kan adalah Ryan Cherky sama Victor Gyökeres ini kan selalu dikaitkan dengan Manchester United. Iya. Ya. Ya kan? Nah, kalau menurut lu pada nih disuruh memilih di antara kedua pemain itu. Kalau misalnya besok kita amin banget juara Europa League. Iya. Ya kan berarti kan kita kan udah pasti bakal main di Liga Champions musim depan. Tuh, ini belum main ya? European League ceritanya? Belum. Oh, belum. Kan mau preview malah. Oh, preview. Oh iya, oke. Sabar dulu. Nah, berarti kan kita otomatis musim depan bakal main Liga Champions. Iya. Yang artinya Victor Gyökeres sempat bilang Mm-mm. kalau dia mau ke klub yang hanya main di Liga Champions. Iya. Tapi dari Ruben Amorim bilang dia nggak mau kalau misalnya Iya. ada seorang pemain yang datang ke klub ini hanya untuk Main di Liga bermain Champions. di Liga Champions. Bukan main untuk penting. United. Iya. Jujur ya dengan kondisi United sekarang, gua Bodo amat lah. baca Victor Gyökeres kayak begitu. Udah lu nggak usah ke MU. Serius, walaupun MU Kenapa? konsel pun nggak usah. Jelek ya. Lah, lu nggak mau terima kita di saat kita buruk? Lu Enggak, kalau gua pribadi bodo amat, yang penting lo main bagus sudah. Iyalah. Lebih realistis. Iya, maksudnya- Kalau lu pakai hati berarti. Iya, gua pakai Secara- hati. Secara bisnis dan profesional, oke lah pemain yang punya Iya, hati iya, itu udah enggak. jauh Gua sekali. ngerti sih kenapa Gyökeres ngomong gitu karena umur dia tuh udah Iya. prima, umur di 26. Memang Betul. udah saatnya ya kalau gua nggak sekarang main di UCL kapan lagi Iya, kan? dia harus. Gua ngerti. Dia bisa jadi 26 27 nggak dapat juara Liga Champions. Iya, sih, benar gitu. benar. Ryan Cherky itu umur berapa? 21. Hah? 21. Muda dia. Muda. Anjir, mukanya toku ya. Ceria. Kinya? Hah? Ceria apa? ya, tapi kalau menurut gua Victor
Victor. Anak ceria, ceria kid, anak kecil ceria namanya. Ceria Kid. Kid anak kecil. Iya. Anak kecil. Ceria Kid. Seneng banget. Seneng sendiri. Gua bentar dibilang, "Wih, asik banget sih Koko." Iya. Sendiri. Ya, Victor Gyökeres lagi-lagi dia sempat ditanganin sama Ruben Amorim. Jadi Amorim sudah tahu gimana cara nge-handle pemain ini. Jumlah golnya juga menakjubkan di musim ini. Meskipun ya sorry to say kita tidak mendiskreditkan Liga Portugal, tapi ya kita Liga Portugal bukan top tier-nya lah di Eropa gitu. Jadi gini, kalau kan untuk yang seingat gue Inggris, Italia sama Spanyol itu kan koefisiennya 1 gol tuh sama dengan 2 poin. Seingat gue ya 2 poin. Nah, sedangkan kalau si Portugal itu 1 apa 1,5. Nah, posisi sekarang nih, Mbappe masalah tuh 28-28, tapi si Gyökeres dengan golnya yang 6, dia kalau nggak salah 50-an something. 109 game, 90 gol apa 100 game, itu tuh koefisiennya tuh 28,5. Cuman beda setengah poin doang, nggak fair sih, nggak fair. Ya, kalau menurut gue sih ya itu tadi Victor Gyökeres harganya juga cukup mahal. Sporting kalau nggak salah ya 60 juta, kurang lebih 58 sampai 60 juta. Berarti kalau kita beli ini harus memilih Cherki atau Gyökeres. Feeling gua United udah beli Cunha seharga itu, Gyökeres satu lagi pemain ini kayaknya pemain muda. Pemain tengah sih. Ya maka siapapun itu karena budget 200 itu udah paling mentok pasti. Udah pasti 200. Nggak mungkin bahkan dengan kondisi United. Tapi itu di luar kalau kita ini di luar jual kita pemain. kalau jual pemain Iya lagi. makanya. Tapi kan siapa yang MU ini Iya. nggak bisa jualan. Jual satu ya susah, lu mau jual banyak. Bener makanya. Dan sekali lagi yang menghambat itu adalah ya tadi sistem gaji United yang jelek sehingga udah tinggi nih gajinya itu kayak startup tuh ngasih gaji tinggi terus mereka lay off karena nggak bisa bayar terus pekerjanya bingung mau nyari di mana karena standar gajinya udah tinggi ya itu sih kalau menurut gue sih Victor Gyökeres kalau disuruh pilih antara Cherki atau Gyökeres gue karena kita untuk nomor di belakang striker tuh udah cukup banyak gitu. Tapi feeling gue nggak mungkin kayaknya beli Cuna sama Cunha sama siapa? Gyökeres nggak mungkin. Mungkin terlalu Cherki. mahal. Yes. Kayaknya beli striker nggak kalau ngomong striker kan. Delap ya 30 juta Delap itu. sih gue. Kalau Delap kalau nggak udah sekalian aja Osimhen. Iya nggak sih? Ya itulah. Ya itu. Ya kita lihatlah. Apalagi di samping City. Katanya ngejar Wirtz, Olmo sama siapa di satu lagi? Tierney Reinders. Gila itu 3 pemain 200 juta itu. Orang Indonesia, Bro. Iya. Makanya. Bener. Nah, ya, gitulah. Kita langsung masuk ke preview nih, kita ngebahas final. Tegang gua. Gue deg-degan nih. Tegang, kita udah cukup bahas rumornya, sekarang kita bahas yang udah di depan mata nih. Iya. Tinggal selangkah lagi menuju juara. Beberapa jam lagi nih. Beberapa jam lagi ya penentuan. Jujur gue pribadi sangat deg-degan. Rasa pesimis sedikit, nggak sedikit sih, cukup pesimis ada pasti. Ya kan, walaupun memang sebenarnya dari lawan kita Spurs juga secara permainan di liga juga emang lagi hancur juga. Sama-sama hancur lah di liga. Cuma kan ini kan kalau misalnya berbicara soal head to head ini udah 4 kali pertemuan United kalah semua lawan Spurs. Ya kan di semua kompetisi. Ya kan jadi kayak 4 musim ini ya? 3. Ini keempat. Iya, sama ini musim ini ya, kita ngomong musim ini dong. 3 pertemuan ya kan. Itu tuh kalah semua. Bahkan sampai ada yang kalah lebih dari 2 digit ya kan golnya kan. 2 digit. Lebih dari 2 digit. 12-0. 2 gol lebih dari 2 gol. 2 digit sih. Iya, lebih dari 2 gol. Pertama 3-0. Iya. Carabao kita kalah 4-3. Iya. Terus terakhir main di OT apa Spurs kita kalah 1-0 golnya Madison. Di Spurs kalau nggak salah. Di Spurs ya, itu kalah 1-0. Kan di OT kan kita 3-0. 3-0, yang Bruno kartu merah babak 1, kan? terus akhirnya babak kedua kita dibantai 3-0 yaitu di OT, terus itu masih Ten Hag, habis itu 4-3 terus habis itu di 4-3 Carabao. Carabao yang si Baindir mau nangkep yang kebobolan dari Madison corner ya? itu. Son. Iya, itu Baindir kan ya? Bukan si apa Onana ya? Baindir, Onana yang Cunha. Oh iya itu. Oh, ya itulah lupa gua pokoknya kiper itu. Nah, kalau lu pada gimana nih menjelang pertandingan ini? Gue yakin pasti. Tegang sih gua. Tegang bukan karena rekor pertemuan ya. Oke. Tapi karena ini adalah
satu-satunya yang bisa kita harapkan, piala yang bisa kita harapkan dan jalur kita untuk menyelamatkan musim yang sangat buruk. Gue yakin semua fans United musim ini tuh kayak kalau misalnya nih amit-amitnya nggak menang, musim ini bener-bener a season to forget. Iya. Kayak bener-bener udahlah skip 2025 masa bisa peringkat 16 gitu. Bahkan kemungkinan Bisa jadi 17. 17 kalau misalnya Aston Villa di pertandingan terakhir bisa menang kan. Dan cara satu-satunya adalah ya dengan bisa menjuara Europa League dan menyelamatkan bisa main di Champions League. Karena keuntungan main di Champions League itu adalah kita dapat duit. Terus juga dapat kesempatan untuk beli pemain yang memang sesuai dengan kebutuhan Amorim. Iya. Tadi kan kayak Gyökeres aja. Maunya ke Champions League gitu. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang dipertaruhkan, bahkan kita juga bisa ngecengin tim peringkat 2 yang nggak dapat apa-apa. Iya, betul. Ya kan, kalau misalnya kita menang gitu. Terus juga yang kemarin juara 4 kali berturut-turut Liga Inggris juga kita bisa cengin. Betul. Gitu, musim kita lebih baik. Iya, benar. Kan? Nah, dengan segala harapan itu tadi, ketika itu hilang, itu jauh lebih menyakitkan dibanding final lawan Villarreal. Kalau menurut gue. Iya. Kalau gue sih deg-degan habis sih. Karena habis berapa? Habis berapa? Nggak seberapa. Nah, gue deg-degan habis karena kalau United kalah amit-amit itu tuh ya gimana ya? Maksudnya United menang, United kalah, apapun hasilnya itu tuh menentukan aktivitas kita sehari-hari. Betul sekali. Sebetulnya. Iya. Itu kayak merusak tatanan kehidupan kita untuk kedepannya. Sampai musim dimulai. Sampai musim dimulai. Benar. Di Malaysia murung nanti. Itu pemain nggak ada yang sorak-sorai, nggak ada tifo nanti. Di Bukit Jalil kita dikepung di sana. Iya, benar. Pengepungan apa? Pengepungan di Bukit Jalil. Bukit Jalil gitu. Dan memang ya deg-degan karena apa ya, gue udah nggak ngomong soal teknis lah ya. Iya. Soal ngomong teknis, United lebih sehat. Betul. Secara pemain dibanding Spurs. Karena Spurs nggak punya kabarnya Madison nggak ada. Kulusevski nggak ada. Son juga katanya masih nggak jelas. Sama Harry Kane juga nggak main kan? Emang udah nggak ada. Iya, bener nggak? Iya. Bener sih. Richarlison ada, tapi gue kemarin baca Richarlison ini kan musim ketiga di mana? Di Spurs ya. Iya. Itu golnya selama 3 musim di Spurs itu tuh nggak nyampe 30. Banyak kan Ramadan Sananta golnya. Nah, Højlund yang begitu-begitu, golnya sampai 30. Ya, kayak aneh banget ya gitu. udah, itu memang double standar Dan aja. iya, gue udah ngomong soal teknis itu ya sebetulnya United kemana-mana gitu. Cuman kan ya kalau dilihat dari statistik pertemuan 3 terakhir kita busuk. Tapi ya bisa dibedah lah. Nah, ngomong cocok logi banyak banget yang menentukan MU menang, ada juga yang bilang Spurs bisa menang karena ya tadi kita cocok logi nih. Ya trennya musim ini yang puasa 50 tahun ke atas itu tuh juara. Newcastle, Crystal Palace, Bologna, Go Ahead gitu. Eagles. Crystal Palace bakalan bahkan itu piala pertama. Iya. Tapi kan Spurs baru terakhir 17 tahun. Iya, gitu. Iya, makanya. Dan nggak fair juga kan kalau dibilang ini saatnya tim kecil yang juara. Emang Liverpool tim kecil kan buka. Terus juga kalau dibilang puasa, kasihan banget cuman Arsenal yang nggak buka puasa kan. Iya. Secara teknis tadi gue bilang United itu tuh unggul sebenarnya. Kalau pemainnya bener dan nggak error gitu di pertandingan, gue sangat yakin bisa menang gitu. Tapi kalau orang bilang it's just Spurs katanya, come on man, it's just Spurs. Ya fans United bisa bilang this is Man United. Bisa betul. Terjadi apa aja, orang menang 2-0 bisa jadi 2-2 di Old Trafford, lawan Lyon 4-2 bahkan. Semua tuh bisa terjadi. United itu musim ini masalah terbesarnya adalah kepercayaan diri. Ketika mereka kebobolan 1 aja, mereka tuh goyangnya buyar, bisa statue. Goyang setelannya culun langsung ya buyar gitu. MU setelan culun. Iya, habis kebobolan langsung culun cupu gitu. Terus cocok lagi. Katanya Ange Postecoglou di musim keduanya selalu memenangkan piala. Katanya. Nah, ada lagi di tahun 2017 City itu nggak juara apa-apa. United pelatihnya Portugal, juara. Nah, musim ini City juga nggak menang apa-apa. Pelatih United Portugal. Gitu. Bahkan ada satu lagi yang gue ketemukan, Dit. Apa tuh? Jadi United itu sebetulnya selama ini juara piala nih, pakainya antara biru-biru semua, putih-putih semua, atau jersey merah, celana putih, kaos kaki putih. Ya kan? Nah. Itu kayaknya gue udah sempat baca udah dikonfirmasi. Celananya hitam. Jersey merah. Celana hitam. Nah, itu hitam serius. Hitam. Spursnya padahal celana hitam loh. Hitam. Nah, entar lah itu. Terakhir kali United pakai jersey merah
celana hitam, kaos kaki hitam kalah lawan Villarreal yang penalti sampai kiper tuh. Nah sekarang ininya sama. Ya tapi cocokologi kan cocokologi. Gue sih sebetulnya nggak terlalu fan of cocokologi, cuman ya lucu aja kok bisa aja ya cocok-cocok. Banyak yang bilang kayak gitu, tapi ya itu tadi mungkin semua fans United kita nggak tahu nih. Gue nggak bilang gue mewakili, tapi gue bilang bahwa gue sebagai fans United yang di sini juga begitu tegang karena harapannya tuh terlalu besar untuk juara gitu. Kalau lawan Villarreal itu tuh kita yang satu kita udah lolos UCL saat itu, terus juga kita sudah pernah juara Europa League, jadi kayak ya udahlah buat apa gitu, beda sama UCL gitu. Nah kalau ini kan banyak yang dipertaruhkan gitu kok. Dan lagi-lagi ya apa ya, kayak terlalu berbeda ya di Premier League sama di UEL tuh beda banget gitu ya. Semoga ini dibawa juga sama United. Dan yang ngerinya gini Dit, berkaca dari UEL musim lalu, Leverkusen nggak kalah-kalah. Iya, di semua laga pertandingan liga manapun kejuaraan dia nggak kalah, cuman kalah di final kalah lawan Atalanta 3-0. Itu gila sih. Ya, gua sih untungnya United kalahnya 18 kali ya di Premier League. Jadi bisa 19 ya. Iya, bisa 19 langsung Villa. Tapi ini tadi pertandingan ini closing statement aja. Ini adalah pertandingan antara tim peringkat 16 dan 17. Rasanya seperti playoff championship. Dan ini adalah pertandingan antara tim yang kalah 18 kali dan kalah 21 kali serta kebobolan 50 plus gol. Iya, betul. Di Premier League. Tapi gue yakin 100% ini adalah partai yang lebih ditunggu dibanding partai final UCL. Betul, setuju. Daripada Inter sama PSG ini yang lebih ditunggu. Betul. Setuju. Oke, kalau begitu. Udah, gitu aja. Ya gitu aja lah. Gue baru mau bahas kenapa United harus juara. Kenapa harus United harus juara? Karena kita pendukung Man United. Jadi harus juara. Iya. Karena United butuh duit gitu. Ya udahlah, itu aja lah. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang mau ikut kumpul-kumpul bareng. Yang mau kumpul-kumpul bareng besok di Bintaro. Di Bintaro, nama tempatnya The Forum. The Forum, search saja The Forum. Google. Bukan Kaskus ya, The Forum ya. Untuk pendaftaran di batch 1, batch 2 itu sepertinya sudah mepet. Batch 1 tuh udah ditutup. Batch 2 ini, hari ini, kita take ini hari Selasa. Itu terakhir batch 2. Jadi untuk kalian yang belum dapat tiket, mungkin batch 3 ya. Di batch 3 itu berarti on the spot. Udah nggak usah pusing, daftar-daftar, nggak apa-apa, pokoknya langsung datang aja, on the spot, langsung bayar, udah bisa masuk. Bayarnya juga nggak mahal kan ya? Bayarnya nggak mahal. Nggak nyampe 50.000. Nggak nyampe. 20-an ya? 25? Enggak. Iya, ya nanti diumumin lah. Pokoknya aman lah. Cek aja di Instagram. Pokoknya cek di Instagram aja, pokoknya nggak usah takut nggak dapet slot apa, pokoknya tinggal datang aja, dan gua rasa berdiri pun juga kalian jadi. Ya lo kalau berani fans Spurs juga ya monggo aja. Gak apa-apa, silakan. Ya kalau ini kalau misalnya mau aman. Iya. Kalau nggak mau aman ya. Ya udah, itu aja. Ya udah gitu aja, ditunggu kehadirannya hari Rabu malam kita open gate dari jam 12 malam. Setengah 12 malam. 23.30. Kalau bisa datang lebih cepat karena kita bakal ada keseruan lain-lain. Iya. Pokok mau debus katanya. Sirkus dia. Dita mau kuda lumping ya, jangan lupa guys. Udah, oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Gue Yos. Koko United. Dita Pramudia. Sampai jumpa. Semoga United juara Europa League. Amin. Let's go.